Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, setengah bulan kemudian, di bawah gua yang sunyi, sesosok pemuda duduk bersila di atas tanah batu yang dingin. Samar-samar, auranya yang sangat kuat terpancar darinya memenuhi seluruh gua. Setelah beberapa saat, Cukwaseng perlahan membuka matanya, menghembuskan nafas panjang dan matanya kembali cemerlang seperti semula. Akhirnya, pulih sepenuhnya. Dia berdiri melihat keluar gua dan berkata dengan lembut, "Selama kurun waktu ini, dengan bantuan VR dan pengobatan spiritual, ia melenyapkan semua bahaya yang tersembunyi di tubuhnya dan memulihkan kekuatannya ke puncaknya. Kultivasi kekuatan spasialku saat ini telah sedikit meningkat." Cukwangseng bergumam dalam tatapan berbimar. Setelah pertempuran berdarah sebelumnya, dia samar-samar menyadari bahwa kekuatannya telah meningkat dan meningkat ke tingkat menengah tahap ke-9 Rana Zotian. Meskipun kemajuannya tidak besar, tetapi tetap saja bagus. Jika aku diberi kesempatan, aku seharusnya dapat meningkatkan kultivasiku hingga ke puncak tingkat ke-9. Cukwangseng mengerutkan bibir, ekspresinya berabi-abi. Hanya dengan mencapai level ini, dia dapat memiliki modal untuk merobos Rana Yin-Yang. "Apakah kamu sudah pulih?" Tepat saat pikirannya berfluktuasi, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Cukwangseng mengangkat kepala untuk melihat wajah cantik yang menawan seperti air. Dia langsung tersenyum saat berkata, "Di mana yang lain?" Setelah memastikan bahwa kalian aman, orang-orang itu pergi dengan tergesa-gesa. Sepertinya pemimpin golongan darah besi memanggil sesuatu. Liu Fei berkata dengan sambil tersenyum. Mendengar ini, secara penyesalan melintas di mata Cukwangseng. Meskipun pada awalnya dia memiliki beberapa pengalaman tidak menyenangkan dengan para anggota golongan darah besi, bagaimanapun juga mereka telah mengalami hidup dan mati bersama dan telah mengembangkan semacam kepercayaan satu sama lain. Mendengar hal ini, tentu saja saya merasa sedikit kecewa. Bagaimana kalau kita bergegas ke kota Qianxing terlebih dahulu? Cukwangseng menekan gejolak batinnya saat berbicara. Liu Fei tersenyum dan mengangguk, lalu berbalik meninggalkan gua. Melihat ini, Cukwangseng segera mengikutinya. Di langit yang rendah, dua sosok terbang cepat lalu menghilang di langit yang jauh. Bunga yang sedih, setelah bertahun-tahun, bunga ini benar-benar tidak berubah. Selama penerbangan, Cukwangseng melirik ke lautan bunga di bawah dan berkata dengan ekspresi rumit. Dia pernah ke kota Qianxing sebelumnya, tetapi dia tidak pergi lebih jauh. Selain itu, karena kunjungannya yang singkat, dia tidak mengetahui keberadaan hutan bulu hitam. Saat memikirkan hal ini, Cukwangseng menatap ke kejauhan, dan tampaknya garis besar sebuah kota terlihat. Itu adalah kota yang sangat besar. Jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan terkejut menemukan bahwa garis besar kota itu membentuk karakter 1000 yang tak beraturan. Terlihat sedikit berbeda. Nama kota Qianxing berasal dari sini. Kota 1000 luka ada di depan, ayo turun. Tidak lama kemudian, Cukwangseng mengatakan, sosoknya perlahan turun. Melihat ini, segera Liu Fei mengikuti dari dekat. Keduanya berjalan sepanjang jalan, dan setelah setengah jam mereka bermuncul di gerbang kota Qianxing. Setelah membayar sejumlah batu roh, keduanya berhasil memasuki kota. Begitu menginjakkan kaki di kota Qianxing, suasana ramai langsung terasa. Harus orang yang datang dan pergi kemana-mana menunjukkan kemakmuran kota ini. Ayo, kita pergi ke pusat kota. Cukwangseng melambaikan tangannya dan membawa VR ke pusat kota. Setelah berjalan selama beberapa jam di sepanjang jalan yang ramai, keduanya akhirnya memasuki pusat kota.
Begitu masuk ke sini, Liu Fei merasa bahwa kota dalam dan kota luar seperti dua dunia yang berbeda. Yang satu sangat ramai dan yang lainnya sangat sepi. Secara umum, hanya mereka yang memiliki kultivasi Ranah Zotian level 6 atau lebih yang dapat memasuki kota bagian dalam. Tentu saja, penduduk asli setempat tidak termasuk dalam kategori ini. Zhu Guangsheng menjelaskan sambil tersenyum. Liu Fei hanya mengangguk. Ketika dia memasuki pusat kota tadi, dia sama-sama merasakan aura penyelidikan menyapu mereka. Dia pikir itu menyelidiki kultivasi mereka. Minggir. Pada saat ini terdengar teriakan memekakkan telinga, menyebabkan orang-orang di jalan itu langsung minggir. Zhu Guangsheng melihat dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan ada sekelompok orang berjalan ke arahnya. Tepatnya beberapa pria berpakaian hitam yang memimpin ke arahnya. Matanya berkedip-kedip. Lalu dia dan Liu Fei menyingkir ke pinggir jalan. Sekarang mereka baru saja tiba. Tidak bijaksana bagi mereka untuk membuat masalah. Oh, orang-orang ini sangat menyedihkan. Mereka akan dikawal untuk menambang tambang berbahaya itu lagi. Seseorang di antara kerumunan itu menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Zhu Guangsheng mengerutkan kening dan menatap orang-orang berpakaian hitam yang mengawalnya dengan ekspresi ragu di wajahnya. Dari apa yang diketahuinya, kekuatan yang mengendalikan kota Qianshan selalu sangat lembut dan jarang sekali bersikap begitu kejam terhadap penduduk asli kota itu. Mungkin karena sudah bertahun-tahun berlalu dan situasi di kota ini sudah berubah drastis. Zhu Guangsheng menggelengkan kepalanya tanpa banyak berpikir. Kita cari tempat penginapan dulu. Setelah beberapa pria berpakaian hitam mengawal kerumunan keluar dari dalam kota, Zhu Guangsheng melambaikan tangannya dan berjalan bersama VR. Satu hari kemudian, di kamar yang indah, Zhu Guangsheng keluar dari ruangan dan berhenti di tepi kamar. Ia menatap ke arah pusat kota dengan tatapan penuh keraguan. Berjalan jauh di luar kota, ia perlahan-lahan menemukan bahwa kota Qianshan ini telah mengalami perubahan besar dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu. Kelembutan aslinya telah digantikan oleh keganasan yang khususnya terlihat jelas di dalam kota. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi di kota Qianshan dalam beberapa ratus tahun terakhir. Zhu Guangsheng berkata pelan. Ada berita? Saat dia sedang merenung, Liu Fei datang dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, Zhu Guangsheng segera berbalik. Ceritakan kepadaku tentang hal itu. Liu Fei mengangguk sedikit. Menurut orang-orang di kota ini, kota Qianshan saat ini berada di bawah dinasti Tianshui. Dinasti Tianshui? Mendengar ini, Zhu Guangsheng tertegun sejenak. Dengan ekspresi terkejut di matanya. Bagaimana kota Qianshan menjadi milik dinasti Tianshui? Dinasti Tianshui ini adalah salah satu dari 9 dinasti di benua Dewa dan Iblis. Dinasti ini merupakan kekuatan cabang Istana Dewa dan Iblis dan berkuasa atas nama Istana Dewa dan Iblis. Meskipun kekuatan Istana Dewa dan Iblis tersebar di seluruh benua Dewa dan Iblis, tidak seluruh benua berada di bawah kekuasaannya. Kota Qianshan yang asli adalah kekuatan yang independen. Sepertinya sudah ratusan tahun berlalu. Tentakel Istana Dewa dan Iblis semakin panjang. Bahkan kota Qianshan pun sudah diduduki, kata Zhu Guangsheng dengan kilatan cahaya dingin di matanya. Dilihat dari ini, mungkin 9 dari 10 wilayah di seluruh benua Dewa dan Iblis telah jatuh ke tangan Istana Dewa dan Iblis. Di mana kekuatan asli kota Qianshan ini? Zhu Guangsheng menekan niat membunuh di dalam hatinya. Liu Fei mengerutkan bibir merahnya saat berkata, orang-orang yang kita lihat diusir dan diperbudak sebelumnya adalah keturunan dari pasukan yang awalnya menguasai kota Qianshan ini. Ekspresi Zhu Guangsheng berfluktuasi sejenak. Lalu dia mengerti. Dinasti Tianshui mungkin melakukan ini untuk menghalangi kekuatan perlawanan lainnya. Sepertinya di periode waktu berikutnya,
Aku perlu memahami kembali situasi di benua dewa dan iblis. Dia berbalik dan melihat kejauhan, ekspresinya menyiratkan ketajaman. Dalam beberapa hari berikutnya, Chu Guangzheng dan Liu Fei mengerahkan seluruh upaya mereka untuk mencoba mencari tahu situasi terkini benua dewa dan iblis. Karena dia tahu, jika dia tidak bisa memahami situasi di benua dewa dan iblis, dia hanya akan membawa bahaya besar bagi dirinya sendiri. Jika dia dengan gegabah menerobos masuk ke pemakaman dewa dan iblis di masa depan. Saat penyelidikan menjadi lebih mendalam, situasi benua dewa dan iblis secara bertahap menjadi jelas baginya. Saat ini, istana dewa dan iblis merupakan raja absurd di benua dewa dan iblis, dan 9 dinasti berada di bawahnya, membentuk lingkaran kekuatan besar yang meliputi 90%, 99% wilayah seluruh benua dewa dan iblis. Adapun wilayah yang tersisa, karena terletak di daerah terpencil dan tidak ada kualifikasi untuk menggunakannya, istana dewa dan iblis tidak dapat mengumpulkan banyak niat di sana dan tidak terus memperluasnya. Dibandingkan dengan ratusan tahun yang lalu, istana dewa dan iblis menjadi lebih mengerikan. Saat kembali ke kamarnya, Chu Guangzheng perlahan mengepalkan tangannya dan ekspresinya menjadi gelap. Menurut informasi yang didengarnya, hanya penguasa dinasti Tianshui yang telah mencapai tingkat keempat Rana Yin-Yang dan selamat dari 4 kesengsaraan Yin-Yang. Terlebih lagi, informasi ini berasal dari beberapa tahun yang lalu. Masih belum diketahui seberapa kuat penguasa dinasti Tianshui saat ini. Chu Guangzheng menghela nafas ringan. Dengan kesungguhan di matanya berangsur-angsur digantikan oleh ketajaman. Kejatuhan di kehidupan sebelumnya berkaitan erat dengan istana dewa dan iblis dan dinasti Tianshui. Sebagai salah satu kekuatan afiliansi, tentu saja tidak bisa menjauh darinya. Tunggu saja. Tidak lama lagi aku akan membalas semua dendam dari kehidupanku sebelumnya 100 kali lipat. Dia bergumam dengan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Di dalam ruang pohon kuno, Chu Guangzheng muncul dan berjalan langsung ke depan monumen pencerahan. Setelah menyadari betapa kuatnya istana dewa dan iblis saat ini, dia juga perlu memanfaatkan setiap kesempatan untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin sebelum pengorbanan surgawi diadakan. Dia duduk bersila di depan monumen pencerahan, mengulurkan tangannya dan menyentuh dahinya. Lalu cahaya merah terang melesat keluar dan berubah menjadi bola darah yang melayang di depannya. Darah itu berasal dari klan naga. Aku ingin tahu seni bela diri macam apa yang tersembunyi di dalamnya. Chu Guangzheng bergumam. Lalu dia menjentikan jarinya dan darah mengalir keluar dan mengalir deras ke monumen pemahaman. Monumen pencerahan terdiam sesaat, kemudian cahaya merah meledak. Dan sinar cahaya merah darah melesat keluar darinya terjalin di udara. Seni Dewa Naga Merah. Chu Guangzheng menatap kelima karakter besar saling bertautan di udara, dan matanya langsung membara. Lalu berkata dengan kekejutan di matanya, "Seni bela diri macam apa ini? Mendengar namanya saja sudah membuat hatinya bergetar." Kata darah itu bergetar dan berubah menjadi seberkas cahaya darah yang melesat ke alis Chu Guangzheng. Tubuhnya langsung bergetar, dan dia merasakan sejumlah besar informasi meledak di benaknya. Tidak hanya itu, ketika informasi terpisah dari darah naga, darah tersebut langsung mengalir ke sepanjang meridian di tubuhnya dan ke seluruh tubuhnya. Chu Guangzheng menunjukkan ekspresi kesakitan di wajahnya. Darah naga kini telah menyatu ke dalam daging dan darah dan tulangnya, menyebabkan seluruh tubuh mengeluarkan suara berderak, seolah-olah daging akan segera meledak. Setelah beberapa saat, kelainan itu berangsur-angsur melemah, dan rasa sakit pun dengan cepat menghilang. Mengapa tidak ada perubahan? Chu Guangzheng memeriksa seluruh tubuhnya, dengan ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di wajahnya. Karena dia saat mengetahui bahwa setelah darah naga menyatu dengan daging dan darahnya, tubuhnya tidak berubah sedikit pun.
Seharusnya tidak seperti ini. Cukuangseng terlihat bingung. Kekuatan yang terkandung dalam setetes darah naga saja sudah cukup untuk menyebabkan seseorang bermutasi. Apalagi jika darah naga yang mengalir ke dalam tubuhnya begitu banyak. Mungkinkah? Setelah beberapa saat, matanya berbinar, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Karena darah naga ini berhubungan dengan Seni Dewa Naga Merah, maka perubahan hanya akan terlihat setelah dia berhasil mempraktekkan Seni Dewa Naga Berdarah. Atau, dapatkah teknik Dewa Naga Berdarah mengaktifkan darah naganya yang telah menyatu ke dalam tubuhnya? Coba saja berlatih teknik naga berdarah dengan sukses terlebih dahulu. Cukuangseng merenung sejenak, perlahan menutup matanya dan membentuk tanda latihan di telapak tangannya. Ruang di sekitarnya tampak berfluktuasi dan kemudian dia merasakan kesadarannya ditarik ke ruang yang tidak dikenalnya oleh suatu kekuatan. Raungan naga bergema di langit, menyebabkan langit dan bumi berguncang. Aura naga yang mengerikan menyelimuti mereka, seolah-olah membawa beban yang seberat gunung. Ketika Cukuangseng melihat ke arah datangnya suara itu, dia langsung terkejut saat melihat seekor naga berwarna merah raksasa melayang di atas langit dan terus-menerus meraung ke arah kehampaan. Ini seharusnya menjadi ruang ilusi yang datang bersama dengan teknik naga berdarah. Teknik atau seni bela diri yang dasar seperti ini akan selalu menyimpan jejak aura penciptanya. Dan saat seorang mempraktekkannya, mereka akan masuk ke ruang ilusi tempat sisa napas pencipta teknik itu berada. Manusia. Pada saat ini, suara keras terdengar, menyebabkan tubuh Cukuangseng langsung bergetar. Karena terkejut, dia melihat ke arah naga merah itu. Hanya melihat mata naga yang sedang menatapnya, mulutnya membuka lalu menutup. Junior bertemu dengan senior Shenlong, ucap Cukuangseng dengan penuh hormat. Meskipun naga berwarna merah ini menjelma dari gumpalan sisa nafas, dia tidak berani lalai sedikit pun. Naga? Mendengar dua kata Dewa Naga, naga merah itu tiba-tiba tertawa ke langit. Tawanya penuh dengan penghinaan. Sungguh menarik bahwa seseorang anggota klan naga sepertiku dapat dihormati sebagai Dewa Naga. Naga merah itu tertawa keras, dan seluruh dunia bergetar karena tawanya. Cukuangseng berdiri di tempatnya. Pikirannya terguncang oleh suara tawa yang memekakan telinga. Apa arti naga berwarna merah ini? Dan apa yang disebut monster naga? Setelah sekian lama, naga berwarna merah itu berhenti tertawa. Dia menatap Cukuangseng lalu berkata, "Kamu anak kecil benar-benar menarik. Aku bukanlah Dewa Naga. Bahkan bisa dikatakan aku adalah musuh seluruh klan naga." Musuh seluruh klan naga? Cukuangseng tampak tertegun dan langsung bingung. Bagaimana mungkin naga merah ini bisa menjadi musuh dari ras naga? Naga merah itu tertawa, seolah-olah dia sudah lama terdiam di sini dan mulai menjelaskan. Mata Cukuangseng langsung membelalak dan ekspresinya menempatkan ekspresi terkejut yang tak tersamar. Menurut naga merah ini, awalnya ia merupakan naga yang sangat biasa di antara klan naga. Tetapi karena bakatnya yang luar biasa, ia menjadi terkenal di kalangan klan naga hanya dalam beberapa ratus tahun dan menjadi salah satu naga terkuat di klan naga. Setelah itu, ia bahkan menguasai seni bela diri yang menantang surga, seni Dewa Naga Darah yang mengembarkan seluruh 9 surga. Namun kemudian, karena alasan tidak diketahui, ia ditetapkan sebagai iblis oleh klan naga dan diburu oleh seluruh klan naga. Pada akhirnya, ia hanya bisa melarikan diri dari klan naga dalam situasi yang putus asa. Naga merah itu kembali tertawa. "Setelah aku meninggalkan klan naga, para bajingan itu benar-benar membantai seluruh anggota klanku. Tidak ada seorang pun yang masih hidup." Mendengar ini, Cukuangseng langsung terkejut. Keturunan naga memang jarang ada.
Bagaimana bisa mereka melakukan pembantian seperti itu? Terima kasih.